selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, baik-baik saja, dan diberi kemudahan di segala sisi hidupmu, diberi kebarokahan di finansialmu, di kehidupan cintamu, semoga lebih baik. Bagi yang belum ketemu jodoh, semoga ketemu jodoh, ya. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga pintu itu terbuka. Bagi yang sedang menyelesaikan studi, semoga juga diberi kemudahan, ya. Ini adalah tentang apa sih yang berubah dalam 1 tahun ke depan. Ini adalah timeless, ya, nggak ada faktor waktunya di mana. Jadi kalau kamu nonton videonya hari ini misalnya, atau bulan depan, nah dari situ titik satu tahun ke depannya. Ada 3 file, ya, file 1, file 2, file 3. Boleh berdasarkan dari oracle yang aku sajikan di sini, atau dari deck nanti aku pakai, ya, dari Shadowscapes, dari Halloween deck, sama dari Tarot for All Ages. Oke, tapi tetap, ya, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok. Disarankan kalau mau lebih detail ke personal reading, di mana nomornya banyak lewat, dan aksi yang ditimbulkan nanti ketika kamu melangkah, itu semua diserahkan kepadamu. Tetap bijak, ya. Oke, bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1, ya. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih Broom atau Tarot deck dari Shadowscape, ya. Oke, The Broom ini adalah tentang bersih-bersih, ya. Tentang suatu hal yang harus kamu lakukan, misalnya energi masa lalu, energi keterpurukanmu dalam, misalnya di finansial, di karir, di mana kamu seperti ada pengkhianatan atau di cinta yang belum bisa kamu raih, dan kamu kayak ada penyesalan. Nah, seperti itu yang harus dibersihkan. Mungkin juga secara fisik, beres-beres rumah, beres-beres meja kerja, untuk lebih mendatangkan hal-hal positif. Rezeki itu datang ketika semuanya kayaknya bersih, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini kan tentang apa yang berubah dalam 1 tahun ke depan. Sepertinya perubahan itu datang, terutama signifikan, ya. Misalnya kamu menantikan jodoh, misalnya kamu menantikan perubahan. Apa yang harus kamu lakukan adalah di sini bersih-bersih, sepertinya, ya. Bersih-bersih dari masa lalu, energi-energi negatif, dari toxic relationship, toxic lingkungan, ya. Dari teman-temanmu sepertinya harus kamu batasin, seperti itu misalnya, ya. Nah, ini kan 1 tahun ke depan, tapi sebenarnya dalam dunia yang kita hidupi ini, ya, dunia spiritual, waktu itu kayak ilusi, ya. Jadi lebih ke tahapan. Nah, ketika tahapanmu dimulai dengan kamu bersih-bersih, beres-beres, ya, terutama sepertinya beres-beres masa lalu, nah, itu tahapanmu akan datang, pintu-pintu terbuka di hadapanmu. Nah, kita lihat ketika PR-mu ini, ya, The Broom ini untuk beres-beres kamu lakukan, kita lihat apa sih yang kira-kira perubahannya itu yang akan datang kepadamu, ya. Oke, bismillah untuk file 1. Ya, file 1, bismillah. Untuk yang kehidupan cinta juga nanti aku khusus, ya. Khusus aku buka untuk kamu, ya. Coba kita lihat apa sih yang berubah untuk file 1. Knight of Cup, oh my god, ada yang berubah, itu ada seseorang datang, sepertinya tentang cinta, ya. Ini Six of Cup, ini aku terbalik, yang terbalik aku biarkan terbalik. The Wheel of Fortune, Four of Swords, Oke, lovelies, sepertinya dari energi 6 piala terbalik ini, ya, yang aku perhatikan, dan intuisi itu datang ke aku bahwa PR-mu adalah untuk menyelesaikan masa lalu atau menutup masa lalu. Bisa saja masa lalu ini 6 piala itu kan tentang emosi, cinta, atau energi di mana kamu ada konflik dengan keluargamu, misalnya orang tuamu, kakak, adik, atau siapapun, ya. Bisa juga sahabat-sahabat kamu, atau emang tentang cinta dengan
kekasihmu dengan pasanganmu, seperti itu kalau aku lihat ya. Karena sepertinya perubahan itu datang dan emang akan datang seperti digambarkan The Wheel of Fortune ini ya. Ketika kamu emang beres-beres, bersih-bersih seperti digambarkan 4 pedang. Kalau aku lihat 4 pedang ini energi di mana kamu sepertinya menjauh dulu dari suatu konflik, merenung, berkontemplasi, seperti melihat situasi seperti apa dan bagaimana nanti jalan keluarnya. Mungkin kamu sebenarnya nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, harus gimana. Nah, akan ada intuisi datang kepadamu kalau aku lihat seperti digambarkan The Broom ini ya. Ketika kamu berusaha untuk beres-beres, berdoa dan berpasrah, aku rasa intuisi itu akan datang kepadamu dan keadaan akan baik-baik saja. Sepertinya perubahan dalam 1 tahun ke depan, aku lihat sih di kehidupan cinta seperti digambarkan Knight of Cups. Kamu seperti digambarkan oracle, kartu ini ya, kamu seperti bawa kuda meraih cintamu. Bisa saja ini ya, mungkin untuk sebagian bukan hanya cinta, tapi meraih apa yang kamu ingin lakukan, suatu passion, suatu hasrat, suatu hobi yang ingin kamu lakukan sejak lama. Kamu merasa kerjaanmu sudah tidak selaras lagi, ingin melakukan sesuatu yang itu memenuhi kamu, sesuatu yang sepertinya ada keberkahan untukmu, juga keberkahan untuk orang-orang sekitar kamu, atau orang-orang yang kamu tuju ingin kamu tolong misalnya ya. Oke, coba aku buka ya. Aku buka klarifikasi untuk file 1. Perubahan, apa yang berubah dalam 1 tahun ke depan. Page of Cups reverse, Nine of Pentacle, good. Sepertinya keuanganmu membaik ya, ketika kamu sepertinya Knight of Wands dan The World nih. Oke. Mungkin dalam 1 tahun ke depan juga kalau aku lihat ya, banyak terjadi nih untuk file 1, banyak banget ya. Terutama kalau kamu emang beresin masa lalu, beresin konflik, terutama mungkin kalau ini berkaitan dengan keluarga ya, itu sepertinya PR-nya untuk menyelesaikan, untuk lebih membawa cinta ke arah sana, seperti juga digambarkan Nine of Coin. Mungkin konflik ini menyangkut materi, menyangkut uang, seperti itu ya. Dan sepertinya aku lihat ya, namanya konflik itu kan energi negatif ya, dan itu menghambat hal-hal positif datang kepadamu, rezeki, cinta, teman-teman yang teman-teman sejati ya, teman-teman sefrekuensi, teman sejiwa yang akan datang kepadamu. Oke, aku bahas tadi yang klarifikasi ada di Page of Cup terbalik, Nine of Pentacle, 8 pedang sama Knight of Wands. Dan di back of the deck-nya tadi ada The World ya. Oke, ini energinya kuat. Aku rasa sih ya, semua akan kamu dapatkan. Misalnya di 1 tahun ke depan, itu aku rasa dunia ini lagi kondusif-kondusifnya dalam suatu perubahan, dalam suatu pemulihan, dalam healing dari ada suatu energi di mana kemarin ini kita kayak suruh rehat gitu ya. Suruh rehat nih ceritanya. Untuk apa? Untuk lebih sepertinya sih rehatnya ini untuk lebih banyak kontemplasi, lebih banyak bercermin, lebih banyak bersyukur, seperti itu ya. Dikurangin komplainnya, dikurangin melihat dari segala sesuatu itu dari yang negatif, karena ternyata setelah pemulihan itu banyak sekali ya keberkahan. Nah, ini yang akan kamu dapatkan, keberkahan seperti digambarkan The World. Mungkin aja setahun dari sekarang ya, secara realnya itu kamu banyak banget bepergian, banyak traveling dimungkinkan dia untuk file 1. Dimungkinkan Knight of Cups aja, seseorang yang datang dari jauh untuk membawa cinta ke kamu ya, seperti itu. Nah, yang lain lagi aku rasa ya, pertikaianmu, kalau ada pertikaian ya, konflik dengan seseorang dari keluargamu atau dengan kekasih atau dengan seseorang yang kamu cintai ini, aku rasa semuanya akan baik-baik saja ya, selama kamu membuka pintu negosiasi, mungkin membuka pintu pembicaraan dari hati ke hati, membuka pintu maaf dan melupakan, untuk melihat ke depan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kalau aku lihat sih seperti itu ya.
Nah, di sini ada Page of Cup terbalik. Kalau aku lihat sih bisa saja untuk urusan cinta kamu harus melepaskan seseorang yang sepertinya toksik ke kamu, mendehidrasi kamu, yang kamu tidak merasa ke depan ini ada suatu ada suatu perbaikan atau suatu langkah yang pasti, aku rasa ya. Memang berat melepaskannya. Kalau aku sih merasanya seperti itu. Namun ke depan aku lihat ya, ketika kamu membuka hati, ketika kamu seperti digambarkan 4 pedang ini kamu healing, cinta juga akan datang. Bagi yang singles, bagi yang divorces ya, seperti itu. Keuangan, aku rasa ya. Aku sih juga melihatnya dari Knight of Cup ini yang kamu seperti mengejar piala, itu juga uang kayak ngikutin gitu loh ketika kamu melakukan sesuatu itu dengan hati, karena itu energi positif ya, kamu positif banget melakukan sesuatu itu dan ya bener ya. 9 koin ini akan datang kepadamu, keberkahan di materi di mana kamu nyaman. Mungkin kamu nyaman juga karena kamu bersyukur dan menikmati itu. Seperti itu aku lihat ya. Oke, sekarang kalau aku buka di oracle ya, khusus untuk cinta, walaupun sebenarnya untuk cinta di tahun ke depan aku sih lihat ada yang datang. Ada yang datang untuk kamu ya bagi yang singles. Kamu di sini kencang di energi Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Bagi yang datang ya, sepertinya ada di Cancer, Pisces, Scorpio sama Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Ups. Oke. Ini aku tarik pesan untukmu dalam kehidupan cintamu ya, untuk meraih apa yang akan kamu dapatkan 1 tahun ke depan. Romantic feeling, express your love ya, sepertinya akan ada cinta datang di mana kalau aku lihat ya, PR-mu ini bersih-bersih kan. Nah, terus dibawa positif aja. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fire to shine. Untuk menangkap romansa cinta, biarkan hatimu itu kayak bersinar ya. Untuk narik-narik energi cinta cinta di kehidupanmu. Aku rasa ke depan akan ada seseorang yang dari masa lalu kamu, mungkin kamu pernah kenal di sekolah kamu yang lama, kantor lama, teman masa kecil ya, aku lihat ya, seperti itu, dimana ketika datang kamu punya romantis feeling, punya perasaan yang sama, punya mutual feeling, aku rasa ya. Dan kata energi nggak apa-apa kamu untuk menunjukkan cintamu, untuk nyatakan cintamu. Go ahead and make the romantic gesture ya. Mudah-mudahan energi the world juga ini menandakan manifestasimu akan terwujud untuk ke arah dimana misalnya cinta itu ke arah yang lebih serius ya, dan mendapatkan sesuatu yang kamu kerjakan untuk mendapatkan materi itu juga sesuatu yang benar-benar memenuhimu. Dan aku rasa kuncimu adalah tadi di sini, di broom, disapu bersih-bersih. Makasih banyak loh Pal 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum ya. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih oracle yang berbunyi voices ya, tentang kata hati. Dan atau kamu pilih deck dari The Halloween deck ya. Oke. Nah, voices ini tentang mendengarkan kata hati. Banyak petunjuk atau pertanda datang kepadamu, terutama kalau aku lihat di sini ya, pertanda itu datang ke intuisimu, dari spirit guide-mu, dari guardian angelmu, dari ancestormu, dari roh leluhurmu ya. Dan apakah itu? Ini untuk perubahan yang akan kamu dapatkan 1 tahun ke depan apabila kamu emang mendengarkan kata hati. Ada perubahan. Tapi sekali lagi 1 tahun ke depan ini bukan hanya karena 1 tahun gitu ya, dilihat di waktunya, tapi lebih ke tahapan yang kamu lakukan dalam 1 tahun itu untuk mendapatkan perubahan. Oke ya, kita lihat apa sih perubahannya untuk pile 2. Bagi yang ingin personal reading, kamu chat aja ya. Nomor WhatsApp yang banyak lewat ya Lovelies. Sehari hanya disediakan 3-4 slot ya, dan jam paling malam itu ya jam 7 ya. Aku nggak bisa tuh kalau lewat dari itu, terutama untuk video call ya Lovelies. Coba diusahakan. Abis maghrib itu masih bisa deh aku ya. Oke, bismillah. Untuk pile 2. Karena biasanya tuh kalau sore juga
slotnya udah penuh loh ya. Jadi kalau bisa usahakan pagi-pagi udah daftar ya lovelies. Oke, bismillah. Betul, ada suatu perubahan ya, the full. Sesuatu benar-benar baru. Pintu-pintu pembaharuan akan datang di kehidupan pile 2. Two of Wands yang terbaik aku biarkan terbalik dulu ya lovelies. The Star, oke. Five of Imp. 5 tongkat ya Im ini ya. Oke, The High Priestess, betul. Oke. Oke, lovelies. Aku lihatnya ya, untuk yang pile 2, perubahan yang akan kamu dapatkan dalam setahun ke depan, aku sih lihat ada pembaharuan. Terutama di mana aku lihatnya? Di kehidupan cinta. Ada 2 piala, dimungkinkan ya. Sebenarnya bagi kalian yang menunggu jodoh ya, yang datang ini soulmate-mu atau twin flame-mu nanti. Cuman di sini ada PR di mana kamu kayak punya konflik. Ini konflik terus berlangsung kalau aku rasa ya. Nggak selesai-selesai. Mungkin aja kamu move on nih. Ini kalau tentang cinta ya. Tapi ketika dia datang lagi, kamu kayak meleleh lagi gitu loh. Kayak nggak pertahananmu itu kayak nggak kuat untuk menerima si dia kembali. Kalau aku rasa ya, kalau ini tentang cinta. Bisa saja pembaruan ini juga untuk hal yang lain, sesuatu yang kamu ingin lakukan ya, sesuatu yang sepertinya memberikan kamu keselarasan dalam pencarian rezekimu, bisa saja dalam memberesin suatu konflik dengan sahabat sejatimu misalnya ya, dengan teman-teman sejiwa atau dengan keluargamu ada konflik. Nah, aku rasa konflik ini sangat mendehidrasi kamu. Ini ada The Star di mana kamu harus healing. Ini juga energi di mana kamu harus mendengarkan kata hati ya, sama nih The Star. Ini juga energinya sepertinya malam ya, di mana sepertinya kata hati ini seperti menunjukkan kamu harus melangkah gimana. The High Priestess ini juga bisa saja kamu ketemu seseorang yang ternyata jadinya konflik. Itu nggak kebetulan, karena untuk apa? Untuk menajamkan intuisimu, untuk kayak semesta itu menanamkan sesuatu kepekaan di hatimu, suatu insting, intuisi seperti digambarkan High Priestess ini. Atau ini juga pesan ya, sama seperti The Star, agar kamu lebih banyak mendengarkan voices inside your heart, suara-suara yang ada dalam hatimu. Ini kamu dapatkan ketika kamu berusaha sudah, berdoa sudah, berpasrah. Be still, diam untuk mendengarkan suara kata hatimu, berpasrah ya, seperti itu. Tapi tetap positive thinking ya. Coba aku tarik klarifikasi untuk pile 2 ya. Oke. Perubahan 1 tahun ke depan ya akan kamu dapatkan sepertinya ya. Ya ketika kamu seperti mendengarkan kata hatimu untuk mendapatkan perubahan tersebut, walaupun sepertinya aku udah melihat ada perubahan, terutama ya ini mayoritas untuk pile 2 di kehidupan cinta. Soulmate-mu sepertinya akan datang, sedang dipersiapkan, tapi kamu digodok dulu nih. Digodoknya untuk kamu, bukan terhadapmu ya. Coba kita lihat. Ada The Wheel of Fortune, Ten of Pumpkin. Yang terbaik biarkan aku terbalik ya, karena di sini aku lihat potensi. Kamu potensi punya kalau aku lihat di sini punya kebahagiaan penuh di materi maupun di kehidupan pribadimu ya, seperti itu. Oke. Perubahannya ya besar banget loh buat pile 2 kalau aku lihat ya. Apakah itu 1 kedatangan soulmate perubahannya? Kamu bisa saja berkeluarga seperti digambarkan Ten of Pumpkin. 10 koin ini. Dan materi pun juga ada. Berkecukupan, mungkin lebih dari cukup. Kalau aku lihat ya, keadaan akan baik-baik saja dan kamu akan mendapatkan pembaharuan ya. Ketika kamu emang berubah. Bisa saja konflik ini itu kayak menekan kamu. Dan kamu tidak menghadapi ini dengan berani, bisa saja. Sorry ya aku katakan gitu, karena di sini aku lihat ada The Moon, ini energinya seperti werewolf ya, seperti werewolf.
yang menunjukkan ini gue, ini pendapat aku, ini sebenarnya seperti ini gitu loh. Jadi ada keberanian di situ. Ada kamu menunjukkan siapa sebenarnya kamu tunjukkan siapa sih kamu sebenarnya. Show the world the real you. Itu sepertinya PR-mu. Itu sepertinya kayak inisiasi semesta agar kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Walaupun sebenarnya misalnya konflik ini nggak selesai, tapi seenggaknya kamu udah menunjukkan siapa dirimu. Ada suatu tekanan di mana kamu berubah menjadi kamu yang seutuhnya. Kamu naik level, naik kelas dengan intuisimu lebih tajam, dengan kamu menunjukkan siapa dirimu kepada orang-orang sekitarmu, terutama yang punya konflik. Ke depan ya emang kamu harus move on kalau rasa kalau ini tentang cinta. Kalau tentang konflik dengan siapapun emang kamu tetap menunjukkan siapa dirimu sebenarnya gitu. Kalau emang mereka tidak menerima, sepertinya emang kamu harus move on. Karena ke depan pembaharan itu akan datang. Seperti digambarkan seperti digambarkan the Wheel of Fortune. Kalau ini tentang karir atau bisnis, ke depan pun kamu akan mendapatkan sepertinya pintu-pintu akan terbuka untukmu. Nah, terlebihnya lagi kalau dicinta ya lovely, sepertinya sih memang kamu harus tunjukkan siapa dirimu. Kamu tunjukkan ke siapapun yang mendehidrasi kamu di hubungan cinta, siapa dirimu, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Ketika dia tidak menerima, sepertinya ini pesanmu untuk move on. Aku lihat sih seperti itu, healing ya. Dan ke depan aku rasa ada orang datang, ini seperti digambarkan Page of Beds ya, seseorang yang sepertinya lugu, atau ini energimu yang nanti berubah menjadi seseorang yang ini gue gitu ya. Aku lihat di sini kamu kencang di energi Aries, Leo, Sagittarius. Apalagi ya, Pisces, aku lihat ada di Virgo, Taurus, Capricorn juga. Mengenai seseorang yang datang nanti ya, bisa aku lihat di sini sih energinya ada di Aquarius, ada di Cancer, Pisces, Scorpio, ada di Pisces juga ya. Oke, kita lihat untuk pesan tentang cinta ya. Tuh sekarang katanya konsen aja, fokus aja ke finansial dan karirmu ya, seperti itu. Atau fokus ke apapun yang kamu lakukan untuk juga sekalian healing. Kalau aku lihat seperti itu, ada cinta baru, bener banget tuh, healing family issues ya. Khusus untuk cinta nih, sepertinya emang kamu fokus healing dan cinta itu akan datang. Cinta itu seperti digambarkan 2 piala sih, potensinya dia seseorang yang punya koneksi kuat sama kamu. Mudah-mudahan jodoh, mudah-mudahan dia serius sama kamu, seperti digambarkan 10 pumpkin. Makasih banyak ya Pile 2 sudah nonton, jangan lupa kasih ke jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih deck dari Tarot for All Ages atau kamu pilih di altar ya. Oke. Sesuatu yang kamu harapkan, sesuatu yang kamu manifestasikan. Aku sih, intuisi aku mengatakan on the way ke kamu, lagi jalan ke kamu ya, seperti itu. Ini adalah tentang perubahan yang akan kamu dapatkan di 1 tahun ke depan. Apa yang berubah di 1 tahun ke depan? Seperti untuk Pile 3 ini, aku sih rasa ya kamu tuh spiritualitas kamu udah terbangun. Kamu pernah mengalami suatu hal yang hebat banget di hidupmu, sesuatu kejatuhan kalau aku rasa ya, dan kamu seperti aku rasa dalam suatu tahap di mana kamu akan menjadi seorang manifestator ulung. Karena kalau aku lihat di altar ini, apapun itu manifestasimu akan datang kepadamu, tapi pastinya Tuhan semesta akan memberikan yang kamu butuhkan dulu ya. Oke, coba kita buka untuk Pile 3 ya. Untuk Pile 3, apa sih yang berubah di 1 tahun ke depan ya? Bismillah. Ini Pile yang aku pilih juga ya. Coba absen yang pilihannya sama aku ya. Bagi yang mau personal reading, di chat di nomor WhatsApp ya, yang lewat. 10 pedang, 9 pedang, 9 piala, 10 pedang, 9 piala. Oh, Ace of Cup. Yang terbalik aku kebanyakan terbalik ya lovelies. Ada Tower, baru aja diomongin ya. Ntar ya, aku benahin dulu perubahan
yang akan terjadi di 1 tahun ke depan untuk pile 3. Betul ya. Perubahannya kenceng. Aku lihat seperti digambarkan the tower ini. Kenceng, lovelies. Sesuatu akan terjadi sepertinya, misalnya untuk karir itu kamu akan melakukan sesuatu di mana itu berbeda dengan yang biasa kamu lakukan. Kalau aku rasa seperti itu ya. Itu perubahannya kencang. Nanti aku coba tarik klarifikasi ya. Cuman aku mau bahas dulu di sini sepertinya seperti 10 pedang, 9 piala, Ace of Cup, ini terbalik, terus ada 5 tongkat dan ada the tower. Aku sih rasa ya semesta ini kayak menarik semua yang gak selaras. Cinta, karir, bisa juga uang, materi, seperti hilang aja. Hilang gitu loh ya. Karena sepertinya semesta ini udah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Sesuatu yang emang itu untukmu ya. Aku sampai merinding loh untuk pile 3 ini. Semua diruntuhkan ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu toh terjadi. Dan itu semua terjadi untukmu. Walaupun waktu kamu ngalamin ini, kamu berat banget seperti digambarkan 10 pedang sama 9 piala terbalik ini. Nggak happy ya, mengurung diri, kayak marah gitu sama semesta, marah sama Tuhan. Kenapa semuanya terjadi? Kenapa kok orang bahagia aku enggak? Kenapa semuanya mudah tampaknya bagi orang tapi sama kamu enggak? Karena kamu spesial. Dan bisa saja kamu terlahir ke dunia ini tuh kayak ada misi. Misalnya misinya untuk berbagi, misalnya kamu ternyata punya bakat spiritual kayak gitu ya. Misalnya juga kamu untuk membersihin karma, dan setelah karmamu bersih, sepertinya anugerah itu banyak kepadamu ya, seperti digambarkan di altar ini. Altar ini sih sebenarnya kayak tempat di mana kamu berdoa, di mana kamu bermeditasi, seperti itu ya. Dan sepertinya di altar itu tuh aku sih kayak ngelihat hadiah-hadiah semesta tuh numpuk di situ untukmu. Kayak gitu, walaupun kamu mengalami sesuatu tuh kencang di belakang. Kalau aku lihat kencang banget. Mungkin bagi sebagian ya ini saking kencengnya bisa saja numpuk gitu ya. Misalnya kamu ada keruntuhan di karir, di finansial, dan setelah itu atau berbarengan kamu mengalami keruntuhan di cintamu. Bisa seperti itu kalau aku lihat ya. Oke, coba kita lihat perubahan yang akan datang kepadamu. Aku rasa sih ini banyak perubahan, dan perubahannya itu kayak signifikan banget. Ada ini 3 tongkat ya. Ace of One. The Empress. 4 of Cup. Pembaharuan men. Di back of the deck-nya kamu ada Strength. Nah, aku sih lihat ya untuk pile 3 ini kencang banget perubahan yang datang kepadamu ya. The Tower, Rebirth, dan Strength. Suatu tempahan kehidupan, suatu ujian kehidupan, sekolah kehidupan yang berat untukmu, tapi ternyata menjadikan kamu seperti menaklukkan dunia. Seperti kamu menaklukkan dirimu sendiri, yang sepertinya kamu akan menjadi kamu yang seutuhnya. Aku lihatnya sih seperti itu ya. Oke, kamu nih kenceng di energi Scorpio, Leo ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu aku lihat Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Nah, perubahan itu yang aku lihat ada transisi di karir. Yang aku rasakan seperti itu. Dan ada kebangkitan spiritual yang kencang banget. Mungkin kebangkitan spiritual kamu udah berlalu, tapi ini ada lagi nih kayak penguatan spiritual yang datang kepadamu ya. Seperti itu. Dan itu menguatkan kamu. Menumbuhkan bakat-bakat spiritual yang tadinya terpendam, kalau aku rasa seperti itu.
kamu punya sesuatu yang baru seperti digambarkan 1 tongkat, 3 tongkat. Pelan tapi pasti kamu menuju sesuatu yang emang ditakdirkan kamu jalani. Misalnya seperti digambarkan di Empress ini ya, kamu kayak rambutnya nih penuh tanaman sehingga burung-burung, ini apa ya, burung kolibri kayaknya ya, yang datang kepadamu. Jadi kamu tuh kayak sinar ya, kamu tuh kayak matahari. Bisa saja yang file 3 ini kamu jadi untuk sebagian kasus ya, kamu jadi penyembuh, jadi healer, punya bakat spiritual, jadi clairvoyant, clairsentience, atau kamu emang terlahir punya bakat supranatural kayak indigo, penyembuh dari hal-hal yang negatif. Aku rasa ya seperti itu. Nah, ini pun yang aku lihat kencengnya ada di energi purification, pemurnian, karena aku lihat semua diambil. Cinta, energi bahagia kamu, materi kamu, aku lihat karir juga ya seperti itu. Namun itu menguatkan kamu. Kamu bertransformasi menjadi kamu baru. Kamu punya misi untuk yang file 3 ini di tahun ke depan. Mungkin sudah terjadi. Mungkin kamu udah kerasa, tapi sepertinya 1 tahun ke depan tuh dimantapkan, dikuatkan. Kalau aku lihat seperti itu. Gitu. Kamu ini ya kayak menarik energi-energi orang yang memang butuh kamu. Orang-orang yang perlu belajar dari kamu. Seperti digambarkan ini nih, Ace of One-nya ada kupu-kupu, ada siput, ada burung kolibri, ya seperti itu. Dan kamu sepertinya lulus sekolah kehidupan seperti digambarkan, strength ini. Kamu menaklukkan the devil in you, ya, menaklukkan kayak shadow work kamu kayak diseimbangkan. Kalau aku lihat sih seperti itu. Ketakutan, kekhawatiran itu akan sirna dengan sendirinya. Dan hadiah semestanya datang banyak kepadamu. Aku lihat ya. Coba aku tarik klarifikasi lagi deh, please ya. Khusus untuk file 3 loh. Ih gila, ada tower lagi nih. Tuh, kencang berarti ya, ada towernya. Sorry nggak kelihatan ya. Nih, tuh ada tower. The Hangman-nya terbalik. The Emperor. Tuh, The Emperor. Kamu akan menjadi dirimu sendiri sama the world. Strength-nya men 2 kali, emang kencang kamu ini ya. Kekuatanmu, jiwamu itu kuat nanti. Mungkin kamu terlihat lemah, mungkin kamu terlihat biasa, dan orang melihat kamu banyak jatuhnya di kehidupan, banyak terlukanya di kehidupan, banyak tersakiti di kehidupan, tapi ini mereka nggak ngelihat kamu tumbuh jadi kuat dengan jiwa yang kuat, spiritualitas yang kuat. Malah someday mereka akan minta tolong ke kamu, someday mereka akan melihat kamu sebagai sosok yang kuat dan akan belajar dari kamu. Terutama sih aku lihat banyak yang yaitu ada yang jadi penyembuh deh kalau aku lihat ya. Mungkin sebagian ada yang udah bisa baca tarot ya, sebagai seseorang yang kuat, dan hadiahnya itu sebenarnya ada di dirimu. Kamu tuh hadiah semesta tuh di kamunya gitu. Kamu melihat dunia, melihat segala sesuatu dari sisi kacamata yang berbeda dari orang. Tahu tentang kehidupan, tahu rahasia kehidupan. Menjadi dirimu yang seutuhnya seperti di Emperor ya, kencang di Aries nih. Tetap ya untuk file 3, kalau tentang kehidupan cinta ya, coba kita lihat bagi yang singles atau divorcees. Forgiving and learning. Ya, sepertinya banyak nyangkitin kamu, jadi PR-mu ada untuk memaafkan dan belajar dari sekolah kehidupan ya. Kamu layak mendapatkan cinta, betul banget. Di back of the deck-nya dong. Ada pertunangan, ada seseorang yang datang yang serius sepertinya. Tapi PR-mu sepertinya melepaskan seseorang yang toksik ke kamu. Melepaskan seseorang yang sepertinya sekolah kehidupannya ini ada yang di toxic relationship. Ada yang dimana kamu harus memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya kepada si dia. Lepaskan biar mereka tahu bahwa kamu kuat. Mereka tahu kamu bisa berubah menjadi kamu yang lebih baik. Dan ketika itu terjadi, sepertinya kamu malah move on ya, kalau aku lihat seperti itu ya. Kalau ini tentang cinta ya, aku lihat sih di kehidupan cinta kamu akan baik-baik saja ya, walaupun aku rasa kamu lebih fokus ke healing. Sepertinya kalau kamu menginginkan cinta, karena ini tergantung kamu. Seperti itu ya, seperti digambarkan You Deserve Love ini,
kayak kamu mau memanah sesuatu. Nah ini kalau kamu mau, kamu panah. Kalau kamu nggak mau, kamu fokus ke apapun yang kamu lakukan, sepertinya kamu nyantai aja. Tapi apapun itu, kalau kamu menginginkan ada energi seseorang yang akan datang kepadamu dengan keseriusannya ya. Oke, makasih banyak ya Pak 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.